Siapa kira-kira yang gak ngerasa sakit hati kalau harus terhianati sama orang terpercaya? Bahkan sekaliber pemimpin bertangan besi pun juga pasti kecewa berat. Seenggaknya itu yang dialami pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu pas dibikin shock sama pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pasalnya, pada saat Biden ditanya mengenai apa yang diinginkan Amerika ketika konflik di Timur Tengah selesai, jawabannya memunculkan banyak perdebatan terutama dari pihak Israel. Itu karena Biden mengatakan kalau jika perang antara Israel dan Palestina selesai, pihak Palestina memiliki hak atas wilayah di Yerusalem. Bahkan pemimpin negeri Paman Sam tersebut mengatakan kalau tidak ada satupun warga Palestina yang boleh dipindahkan. Hal ini tentu bertentangan dari keinginan Israel agar Palestina angkat kaki dari Yerusalem. Sontak, Perdana Menteri Israel Netanyahu angkat bicara dan merasa keberatan dengan pernyataan Biden. Pasalnya, dengan semua peperangan ini, perjuangan Israel seolah nggak ada artinya. Dan kini kita semua bingung, sebenarnya Amerika berada di pihak mana sih? Bahkan Biden sendiri mengatakan ke para pemimpin Israel kalau kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di tepi barat harus dihentikan dan mereka yang melakukan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, dari pernyataan ini mungkin banyak yang bingung, apa benar Amerika udah ninggalin Israel? Bahkan pada saat di sidang penentuan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, Amerika sama sekali nggak mengeluarkan hak vetonya untuk membatalkan semua itu. Padahal hak istimewa tersebut sangat bisa membatalkan gencatan senjata, namun nggak dipakai oleh Amerika. Alhasil, Israel seolah dibuang saat ini. Nah, kalau semisal Israel lebih memilih menentang resolusi Dewan Keamanan PBB, maka negara Zionis tersebut harus menerima jika beberapa negara akan melakukan embargo besar-besaran. Gak cuma itu aja, boikot seluruh produk yang berasal maupun bekerja sama dengan Israel akan menghantui mereka. Dengan begitu, negara tersebut gak bisa apa-apa. Apalagi sekarang Amerika seolah-olah meninggalkan Israel. Kalau udah kayak gini, bisa-bisa yang konflik malah Amerika sama Israel. Kedua negara ini bisa saling mengerahkan kekuatan militernya masing-masing. Di kubu Israel saat ini, mereka menyimpan 646.000 personel yang dibagi menjadi 173.000 personel aktif, 465.000 personel cadangan, hingga 8.000 paramiliter. Sementara pasukan sebanyak itu harus melawan kekuatan militer Amerika dengan total pasukan sebanyak 1,8 juta personel di pangkalan militernya. Pasukan sebanyak itu terbagi menjadi 1,3 personel aktif dan juga 442.000 personel cadangan. Apalagi pasukan sebanyak itu diperkuat dengan 1.716 unit artileri roket yang bisa dipadukan dengan 1.339 unit artileri manual dan juga 1.000 unit artileri otomatis. Gak lupa pula ada 303.553 unit kendaraan lapis baja beserta 5.500 unit tank tempur pastinya akan dikerahkan jika terjadi konfrontasi. Nah, di deretan tank tempurnya, M1 Abrams pasti menjadi senjata utama untuk melakukan penyerangan di sektor darat. Pasalnya, tank buatan Amerika ini memiliki panjang 7,9 meter dan lebar mencapai 3,6 meter yang dilapisi material baja komposit untuk melindungi awak dari serangan eksternal. Selain itu, tank ini akan diperkuat dengan meriam smoothbore berukuran kaliber 120 mm yang menjadi senjata utamanya. Sementara untuk senjata sekundernya, M1 Abrams dibekali senjata mesin berkaliber 12,7 mm dengan 900 butir peluru dan juga senjata mesin 7,62 mm yang bisa menembakkan 10.400 butir peluru. Alhasil, dengan perlindungan dan juga persenjataan sebanyak itu, tank ini memiliki bobot mencapai 66,8 ton. Meskipun begitu, M1 Abrams bisa melaju di kecepatan maksimum 72 km per jam dan memiliki jangkauan operasional sejauh 426 km.
Hal ini membuat tank Merkava milik Israel terlihat lemah jika disandingkan dengan M1 Abrams. Bahkan jika melihat secara kuantitas, Israel hanya memiliki 2.200 unit tank tempur yang ditemani 56.290 unit kendaraan lapis baja. Jumlah segitu masih jauh dari kata mampu untuk melawan Amerika. Bahkan kalaupun mereka mengerahkan 650 unit artileri otomatis, 300 unit artileri manual hingga 300 unit artileri roket, Israel bukanlah tandingan untuk Amerika. Bahkan jika Israel mau mengerahkan seluruh alutsistanya yang mereka miliki di matra lautnya, itu nggak akan mempan bagi negara adidaya sekelas Amerika. Jika digambarkan, Israel hanya mampu mengerahkan 7 unit kapal korvet yang bergerak bersama 45 unit kapal patroli dan juga 5 unit kapal selam. Sayangnya, seluruh kapal selam milik Israel berasal dari Amerika. Satu-satunya yang bisa mereka pakai adalah kapal patroli Devora Class yang dibuat oleh Sri Lanka dan juga Taiwan. Dengan panjang hingga 21,8 meter dan lebar mencapai 5,5 meter, membuat kapal ini memiliki bobot seberat 45 ton. Apalagi penyumbang beban dari kapal ini juga berasal dari persenjataan, berupa sebuah meriam berukuran kaliber 20 mm yang memiliki jarak tembakan efektif sejauh 6,8 meter. Gak cuma itu aja, di atas kapal patroli ini, para awak juga bisa menggunakan 2 buah senapan mesin berukuran kaliber 12,7 mm sebagai alat pertahanan. Nah, dengan ukuran dan juga beberapa persenjataan yang cukup berat, membuat kapal patroli satu ini cuma mampu melaju di kecepatan 37 knot atau sekitar 69 km per jam. Sedangkan untuk durabilitasnya, kapal Devora ini bisa menempuh jarak sejauh 560 mil laut atau sekitar 1040 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Nah, jika melirik ke matra laut Amerika, kapal patroli milik Israel ini hanyalah masalah kecil bagi mereka. Pasalnya, negeri Paman Sam tersebut diperkuat dengan 11 unit kapal induk yang bisa dikerahkan bersama 9 unit kapal induk amfibi. Kalaupun itu masih kurang, Amerika masih punya 92 unit kapal perusak yang siap diturunkan bersama 22 unit korvet dan juga 68 unit kapal selam. Bahkan 10 unit kapal patroli dan juga 8 unit kapal penyapu ranjau juga siap untuk maju. Oke, terus gimana jadinya jika Israel juga mengerahkan seluruh alutsista matra daratnya? Mulai dari 241 unit jet tempur, 32 unit pesawat serang, hingga 15 unit pesawat kargo militer. Bahkan, kalaupun mereka juga menurunkan 126 unit helikopter biasa, yang ditemani 48 unit helikopter serang, Amerika nggak akan berkutik. Pasalnya Amerika sedari dulu diisi dengan 983 unit helikopter serang, 5.584 unit helikopter biasa, dan juga 962 unit pesawat kargo militer. Nggak cuma itu aja, mereka masih menyimpan 843 unit pesawat serang yang pastinya akan ditemani 1.914 unit jet tempur. Perlu diingat, kalau Amerika menjadi negara yang mampu membuat jet tempur terbaik termasuk F-35 Lightning II. Jet tempur ini bisa melaju di kecepatan maksimum 2.065 km per jam dan memiliki jangkauan operasional sejauh 2.222 km. Tidak hanya itu, F-35 ini juga bisa terbang hingga di ketinggian 60.000 kaki. Selain itu, jet tempur ini dibekali persenjataan berupa rudal target udara, rudal target darat, hingga berbagai jenis bom. Namun, dengan persenjataan sebanyak itu, Amerika harus mengeluarkan dana sebesar 761 miliar US dollar per tahunnya untuk anggaran militernya. Sedangkan Israel hanya mengeluarkan dana sebesar 24,3 miliar US dollar setiap tahunnya untuk sektor militer mereka.